Ya, halo guys. Jadi balik lagi sama gue Brian dan ini temen gue Wira. Nah, jadi hari ini kita mau ngapain sih, Wir? Nah, topik yang kita pengen omongin nih, Be, yaitu kebiasaan baru apa sih yang udah jadi biasa gitu, udah jadi normal selama pandemi ini gitu kan. Nah, di sini gue sama Mang Brian ngebagi ada 4 poin utama. Kita nyebutnya mega shift gitu. Nah, mega shift pertama itu ada stay at home lifestyle, habis itu mega shift kedua ada bottom of the pyramid, yang ketiga ada go virtual, lalu yang terakhir keempat ada empathic society. Nah, langsung masuk aja ke shift pertama yaitu stay at home lifestyle. Nah, mungkin banyak orang gitu kan kaget gitu kan, yang awal kayak mereka keluar bisa ya udah keluar aja bebas gitu kan, mau belanja snack kayak apaan ke supermarket atau ke mall, nonton, nongkrong sama temen, terus tiba-tiba semua itu harus berhenti gitu kan, apa-apa mesti di rumah, ketemu teman ya mesti lewat layar di rumah, belanja juga ya udah di rumah, online shopping, terus juga makan ya food delivery nunggu di rumah gitu kan, terus juga nonton ya udah di TV di rumah gitu kan, subscription gitu modelnya. Nah, karena kebiasaan itu ya muncullah nih kebiasaan yang apa-apa online shopping, entah itu mulai dari food atau juga barang. Nah, karena ya seiring dengan meluasnya physical distancing ini, ya maka belanja online udah jadi ya alternatif bagi semua orang gitu kalau mau sesuatu. Nah, juga pembelian konsumen yang awalnya ke arah keinginan tiba-tiba bergeser lebih ke arah kebutuhan. Habis itu yang kedua juga ada home cooking nih. Ini juga termasuk gue nih mengalami nih shift ini nih, home cooking kebiasaan. Karena ya saking banyaknya kan waktu luang gitu, bosen gitu kan, gabut istilahnya. Terus jadi ya udahlah, lapar gitu kan, ya udah sekalian aja home cooking gitu kan. Dan home cooking ini bukan cuma sekedar buat ya mengatasi waktu luang dan rasa bosen, tapi ini juga sekalian untuk menjaminkan, untuk memastikan kehigienitasan dari makanan yang kita konsumsi. Nah, habis itu sekarang kita masuk ke shift yang kedua, yaitu bottom of the pyramid. Nah, maksudnya bottom of the pyramid ini nih, kita nih udah bukan lagi ngawatirin kayak masalah ego atau ngawatirin masalah penampilan gitu-gitu, tapi udah lebih ke arah ya dasar kita, ke arah kebutuhan, kesehatan, keamanan. Nah, dari kebiasaan ini muncullah constantly fear customer, di mana di tengah krisis ini dan ketidakpastian ini orang mengalami kekacauan mental gitu kan, yaitu entah dari kesehatan, dari kenyamanan, keamanannya dia. Habis itu juga ada low trust society, di mana bahkan sesama masyarakat pun saling gak percaya gitu kan. Karena ya saking takutnya nih dengan pandemi ini, mereka takut tertular istilahnya. Nah, seperti ada yang di berita nih, hasil survei membuktikan bahwa 89% kepala desa tolak mudik. Bahkan warganya sendiri pun ditolak buat pulang ke rumahnya karena saking takutnya nih kena ya COVID ini gitu. Nah, selanjutnya ada shift ketiga, yaitu go virtual yang dilanjutkan oleh Brian. Menariknya nih, virtual concert menjadi sarana komunikasi baru yang lebih intens bagi musisi dan penonton. Dengan pengalaman yang beda dan personal, setelah wabah usai, virtual concert akan menjadi kenormalan baru di industri leisure. Next, flexible working hours from 9 to 5 to 3 to 2. Saat ini, semua karyawan dipaksa untuk menjalankan work from home atau WFH. Sehingga mereka berkesempatan melakukan eksperimen untuk menjalankan pola kerja flexible working hour. Nah, orientasi perusahaan tidak lagi melihat pada proses, namun pada hasil. Sehingga memungkinkan karyawan memiliki jam kerja yang lebih fleksibel. Nah, yang saya maksud dengan 9 to 5 to 3 to 2, 9 to 5 adalah kebiasaan sebelumnya di mana jam 9 pagi masuk, jam 5 sore pulang. Nah, 3 to 2 ini bukan jam, melainkan 3 hari masuk kantor, 2 hari kita bekerja dari rumah. Nah, oke. Sekarang kita mau masuk nih ke mega shift yang keempat, yaitu empathic society. Rise of empathy and solidarity. Krisis pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak sekali korban jiwa, tetapi juga kerugian dirasakan oleh para aparat medis dan tenaga ahli lainnya. Karena banyaknya orang yang sangat membutuhkan bantuan, membuat banyak sekali perusahaan, individu, bahkan selebriti, seperti contohnya Rachel Vena, yang juga ikut membantu dengan memberikan sumbangan. Nah, yang terakhir, more suffering, more religious. Timbulnya rasa panik dan takut di tengah-tengah masyarakat membuat mereka bersandar kepada agamanya.
sebagai salah satu medium untuk mencari ketenangan dan harapan. Bahkan, juga banyak dari mereka yang menganggap pandemi ini merupakan bencana atau hukuman yang diberikan kepada Tuhan. Oke, jadi sekarang kita mau kasih tahu kalian nih 5 kesempatan bisnis yang muncul dari era pandemi corona ini. Nah, yang pertama itu adalah home cooking. Nah, kita tahu sendiri nih, dimana orang-orang semua di rumah dan ibu-ibu pun di rumah. Nah, bagi para ibu-ibu, home cooking ini bisa menjadi kesempatan buat mereka untuk menjual masakan mereka, dimana kita lihat sendiri peluangnya sangat besar di era pandemi corona ini. Banyak banget restoran yang tutup, dan bahkan restoran-restoran juga mulai masuk nih ke jualan lewat online. Nah, yang kedua itu adalah stock investor atau stock trader. Nah, bagi para stock trader atau stock investor, pandemi corona ini tidak terlalu memberikan dampak yang terlalu signifikan. Kenapa? Karena malah saham-saham harganya malah turun dan bisa dibilang diskon. Seperti contohnya BCA yang harganya 34.000 dulu sebelum corona, sekarang hari ini 25.000. Nah, ini bisa menjadi peluang yang sangat besar bagi para investor dan trader-trader baru untuk masuk ke dunia saham. Yang ketiga adalah daily needs. Kita bisa seperti contohnya memberikan jasa antar barang atau mungkin jasa antar makanan. Kenapa? Karena banyak sekali orang tua sekarang kan tidak lagi ke pasar akibat social distancing. Kita bisa menjadi jembatan bagi mereka agar mendapatkan makanan yang mereka ingin dan juga lebih time efficient. Oke, nah yang keempat itu adalah branding with empathy. Nah, branding empathy ini adalah kita menambahkan marketing yang lebih asertif, di mana kita tahu juga nih masyarakat sekarang pada ketakutan, dan branding with empathy ini bisa menjadi lebih powerful ke depannya. Bahkan kita juga bisa menambahkan spiritual value ke produk-produk kita. Kenapa? Karena orang-orang zaman sekarang lebih bersandar ke agamanya. Nah, yang terakhir itu adalah freelancer. Nah, sebagai freelance worker atau freelancer, kita tahu nih bahwa mereka sendiri juga memiliki time yang lebih fleksibel, dan toko-toko online pun masih memakai mereka, di mana toko-toko online sekarang makin banyak, dan ini bisa menjadi peluang yang lebih besar untuk para freelance worker. Oke teman-teman, sekian video dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat nih buat kalian semua, dan kalian juga bisa bantu kami nih dengan caranya like dan share video ini, oke? Ya, thank you teman-teman.